Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 13 Januari, Pekan Biasa yang pertama. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau senantiasa membuka hati umat-Mu untuk menerima kerajaan-Mu. Kami mohon, semoga kami menerima dan mengikuti panggilan Putra-Mu untuk mewujudkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama, lalu merenungkannya. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ia memberitakan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mulai memasuki masa biasa dalam kalender liturgi. Dalam sabda Tuhan hari ini, kita berjumpa dengan sosok Tuhan Yesus yang mulai berkeliling dan berbuat baik. Dan bahwa Allah Bapa di surga berbicara kepada semua manusia bukan lagi dengan perantaraan para nabi, melainkan dengan perantaraan Yesus Kristus, putranya sendiri. Meminjam perkataan Santo Paulus, Yesus adalah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa di surga. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita bertanya, apa saja yang dilakukan Yesus ketika berkeliling dan berbuat baik dalam karya pelayanannya? Peristiwa penahanan Yohanes Pembaptis menjadi momen istimewa karena Tuhan Yesus sendiri memulai pelayanan umumnya di Galilea. Ia mulai mewartakan Injil Allah dan menghadirkan kerajaan Allah. Tuhan Yesus juga menyerukan pertobatan dan juga memanggil para murid yang pertama atau murid-murid yang perdana, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Keempat murid perdana ini adalah nelayan-nelayan sederhana yang meninggalkan segalanya dan segera mengikuti Yesus sebagai penjala manusia. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Melalui sabda Tuhan hari ini, tentunya kita juga seperti para murid yang perdana, dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk ikut ambil bagian dalam karya pelayanannya, melalui tugas dan pekerjaan kita masing-masing, apapun pekerjaan kita. Seperti para murid yang perdana, mereka para nelayan, dipanggil oleh Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan kita semua, lewat profesi kita, pekerjaan kita, jabatan kita, apapun, kita dipanggil untuk menjadi murid-muridnya. Mewartakan kerajaan Allah, menghadirkan Allah dalam hidup kita masing-masing, supaya semakin banyak orang mengalami rahmat dan kasih Tuhan, dan banyak orang mengalami pertobatan. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Sang Kristus memikatmu, takkan mampu kau menolaknya. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Dan doaku bagimu, semoga teguh semangatmu. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.